Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imam Masadi. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Jember. Pada kesempatan kali ini, pada Lomba GTK Creative Camp Batch 4 2023, dengan bidang lomba media pembelajaran berbasis IT, saya mengambil topik yaitu Abeljar. Ayo belajar jaringan bersama jejak sang pemburu ilmu. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, maka pendidik harus bisa beradaptasi termasuk dalam hal mendidik peserta didik. Ada sebuah ungkapan yaitu dari Ali bin Abi Thalib yang cukup fenomenal mengenai pendidikan, yaitu ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian sendiri. Oleh karena itu, maka di sini tema Abeljar di sini adalah suatu ungkapan atau singkatan ayo belajar jaringan yang dikemas dalam bentuk suatu game RPG yaitu role playing gaming yang sedang naik daun. Mengapa memilih permainan game RPG sebagai media pembelajaran berbasis IT? Alasannya adalah karena jenis permainan ini memberikan seseorang pemain atau peserta didik memiliki kemampuan untuk mengambil peran sebagai karakter tertentu yang sudah kita siapkan. Yang kedua adalah dalam dunia pendidikan, dalam dua permainan yang fiktif, maka pemain dalam game ini tidak hanya bermain sebagai mereka sendiri, melainkan mereka juga berperan sebagai karakter atau tokoh dalam cerita yang sedang berlangsung, yang sedang kita ciptakan. Di dalam permainan game ini, disisipkan aspek P5, yaitu penguatan proyek profil Pancasila. Itu juga kita masukkan atau kita sisipkan juga yaitu aspek adiwiyata. Begitu juga dengan kearifan lokal budaya. Selain itu, tujuan utamanya adalah yaitu penyampaian materi suatu jaringan komputer. Dalam hal ini, permasalahan apa yang dihadapi penulis atau pembuat game RPG ini selaku win-win solution yang dihadapi selama ini? Yang pertama, penulis adalah saya adalah seorang guru pengajar, yaitu di mata pelajaran informatika, di mana kesulitan mengajarkan terkait tentang materi jaringan komputer. Analisisnya adalah yang pertama, kurang minatnya siswa terhadap materi jaringan komputer, dianggapnya sulit, dianggapnya membosankan. Yang kedua, siswa itu lebih suka berlama-lama dengan bermain HP atau gadget, yaitu bermain game, terutama di jam-jam istirahat. Nah, ini salah satu masalah. Dan yang ketiga adalah dari semua kelas yang diajarkan, anggap saja kita sampling yang ini adalah 3 kelas. Rata-rata yang mencapai KKM tidak kurang dari 15 anak. Ini permasalahan yang sedang dihadapi. Yang keempat yaitu kecenderungan main game. Mereka bermain game yang saya lihat yaitu jenis game role play atau game RPG seperti PUBG, Mobile Legends dan seterusnya. Nah, dari sinilah mengambil kesimpulan dari analisis yang saya temukan adalah muncul ide atau gagasan di mana bermain game sambil belajar materi tentang jaringan komputer yang mereka sukai. Game yang mereka sukai sekaligus menasihati, mengingatkan siswa melalui game ini, yaitu memberikan inovasi pembelajaran berbasis IT berupa game RPG yaitu tema Abeljar. Sehingga win-win solusi dari masalah yang saya hadapi dari permasalahan itu adalah senjatanya adalah game. Karena anak-anak suka main game terutama game RPG. Begitu. Maka di sini pada kesempatan kali ini pada tema yaitu Creative Camp Batch 4 ini saya mengambil media pembelajaran berbasis IT melalui game RPG dengan tema Abeljar. Apa sih manfaat inovasi ini? Yang jelas yang pertama untuk guru pembelajaran yang menyenangkan itu adalah hampir semua guru dampakannya pembelajaran menyenangkan. Melalui game RPG ini, guru dapat menyesuaikan materi, karakter yang ingin ditonjolkan atau disisipkan ke dalam game ini, sehingga siswa berulang-ulang membaca, berulang-ulang menghadapi, meresapi sosok tokoh yang kita ciptakan. Untuk bagi siswa sendiri yang jelasnya adalah mereka tidak merasa belajar karena bermain game. Padahal sejatinya mereka adalah belajar. Yang ketiga buat sekolah adalah aset terbesar bagi sekolah adalah memiliki inovasi pembelajaran yang menyenangkan, yang mudah digunakan dan bisa digunakan sepanjang masa. Ini tentunya
dalam hal ini produk inovasi sebuah media pembelajaran berbasis IT melalui game RPG ini adalah salah satu aset yang bisa digunakan dan terus dikembangkan bagi sekolah. Karena bukan hanya materi tentang jaringan saja, maupun semua mata pelajaran bisa menggunakan inovasi ini. Nah, dari sini karena kita mengambil topik tentang jaringan, maka di sini akan saya sampaikan sedikit terkait tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, ataupun alur tujuan pembelajaran pada akhir fase E, karena memang penulis sedang mengajar di mata pelajaran informatika. Pada fase ini, mereka diharapkan mampu menerapkan konektivitas jaringan lokal, kemudian mengkomunikasikan data via ponsel, konektivitas internet, dan seterusnya. Seperti yang sudah dipaparkan di slide ini. Selanjutnya ini adalah bagian dari tahapan untuk pembuatan game RPG ini. Yang pertama adalah kita membuatkan sketsa. Jadi ini adalah tahapan saya sebelum meluangkan ide terkait tentang game yang akan kita buat. Yaitu kita membuat sketsa, dan ini adalah sketsa, dan di sampingnya adalah desain peta gamenya. Kemudian ini adalah sketsa-sketsa alur perjalanan karakter itu sampai dia menemukan titik visi dan misi dan tujuannya. Kemudian ini adalah dokumentasi skenario pembuatan, pengujian, evaluasi, dan optimalisasi dari game itu sendiri. Kita melibatkan siswa adalah sebagai pelaku, sebagai aktor, maka di sini anak yang mampu melaksanakan, maka di sini kita bikin tim. Nanti di kelas itu, tim-tim itu akan mempresentasikan mana yang lebih skenario yang lebih masuk akal, yang lebih original, kemudian natural. Nah, di sini kita seleksi. Kebetulan di sini ada banyak kelas yang saya random, termasuk salah satunya adalah ini. Salah satunya, begitu hasil dari diskusi, kita bawa ke kelas, kemudian diambil yang terbaik. Kemudian dari hasil itu, barulah penulis membuatkan sebuah keputusan menggunakan skenario, tahapan yang sudah siap untuk dibuat ke tahap pembuatan game. Berikut adalah skenario pengujian. Selain yang tadi, yang di awal, itu pengujian melalui kelas besar, kemudian di sini melalui kelas kecil atau kelompok kecil. Jadi game-gamenya diuji, baik itu anak-anak yang di kelas yang berbeda, terutama kategori anak yang memang suka main game. Kita akan pengujian itu sekaligus memberikan pendapat, termasuk guru, bukan hanya siswa karena ini adalah media berbasis IT. Maka di sini guru juga kita libatkan untuk pengujian. Berikut adalah screenshot dari game itu sendiri. Ini adalah tampilan awal. Ini adalah ketika kita sudah bermain seperti ini, karena itu berupa RPG, berarti di situ adalah role playing game. Jadi petualangan, mereka menaungi petualangan. Kemudian ini adalah kitab petunjuk, karena tentunya karena memang tujuan utama adalah anak bisa berliterasi digital dengan baik, maka di sini kita siapkan buku yang kita kemas dengan nama Kitab Tarumanegara. Jadi seperti itu, kita bawakan sebelum main game. Jadi anak-anak akan membaca petunjuk sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kitab itu melalui game RPG. Mari kita simak dan mari kita uji coba game RPG. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang memiliki wilayah kekuasaan sangat luas bahkan sampai ke Madagaskar. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit di masa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk yang merupakan raja terbaik membentuk Majapahit menjadi makmur dan mengalami masa yang sangat jaya. Dan selamat berjuang, semoga berhasil.
kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inovasi kepada peserta didik, termasuk ke teman sejawat ataupun teman guru-guru yang lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat, inovasi ini terus berlanjut, panitia untuk tim penilai mudah-mudahan sekali lagi memberikan manfaat, memberikan ketuk tular kepada guru-guru yang lain. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.